Baru-baru ini aku baca di CNBC Indonesia ada berita yang judulnya RI darurat pinjol, satu orang bisa meminjam di 40 aplikasi nih. Kenapa fenomena ini bisa terjadi? Kebanyakan orang saat ini, kalau mindful itu kan berarti kita hadir di sini saat ini. Kita itu hidup di 3 zona waktu, Kak Mary. Masa lalu, masa kini, dan masa datang. Ya, kebanyakan orang terjebak dalam 2 zona waktu yang mungkin bukan milik mereka, yaitu terjebak pada masa lalu dan terlalu terjebak dengan masa depan. Malah Jadi, masa kininya yang terlupakan. masa kini terlupakan gitu. Mereka nggak move on dengan masa lalu dan mereka terlalu mengkhawatirkan masa depan. Sehingga apa yang mereka hadapi saat ini itu mereka tidak menikmati. Halo Konvisto, selamat datang di Invest Talk, all about investment. Kembali lagi bersama aku Mary hari ini yang akan menemani kalian untuk berbincang-bincang bersama salah satu narasumber kita. Narasumber ini sudah pernah main ke investasiku dan sudah pernah membahas suatu topik yang menarik. Langsung aja kita sapa. Halo Mbak Vera. Hai Kak Mary. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya. Masih sibuk mengajarkan keuangan? Masih. Oke, kalau di episode sebelumnya kita ngobrolin tentang cara mengelola keuangan ya Mbak Vera ya. Mungkin Konvisto bisa tonton di video-video sebelumnya. Nah, ini juga kita akan membahas sesuatu yang relate dengan mengelola keuangan yang mungkin lebih dalam. Ada satu aspek yang memang harus kita punya untuk bisa mengelola keuangan dengan baik ya Mbak ya. Nah, sebelum kita ke topik bahasan, aku mau ini dulu nih Mbak. Baru-baru ini aku baca di CNBC Indonesia ada berita yang judulnya RI darurat pinjol, satu orang bisa meminjam di 40 aplikasi nih. Wow. Serem banget ya. Serem banget. Ini tuh terjadi kenapa sih Mbak? Apa karena akses untuk meminjam lebih mudah atau kebutuhan yang terdesak sama kebutuhan atau seperti apa nih Mbak? Kenapa fenomena ini bisa terjadi? Iya, bener banget. Saat ini terutama masyarakat Indonesia itu banyak sekali yang terjerat pinjol, terus kemudian nggak bisa ngelola uang sehingga sering boncos ya. Dan pertama pasti kenapa itu terjadi? Yang pertama mungkin karena mereka nggak bisa ngelola uang. Tapi walaupun mereka sudah tahu nih Kak Mary, kan kita sudah podcast sebelumnya bagaimana ngelola uang. Mereka tahu nih secara teori. Mungkin mereka juga membaca buku atau mungkin mendengarkan podcast yang lain atau melihat postingan-postingan bagaimana ngelola uang. Sebenarnya mereka udah cukup paham, sudah cukup tahu. Tapi kenapa masih terjadi? Nah, kita mau lihat lagi nih. Ternyata ada satu faktor lagi nih Kak Mary. Mungkin mereka kurang mindfulness tentang keuangan. Oke, menarik nih Mbak. Mindfulness ini kan memang sering kita dengarkan kalau kamu melakukan sesuatu harus mindful. Tapi sebenarnya apa sih artinya mindfulness ini? Oke, kita akan bahas mindfulness secara umum dulu nih Kak Mary ya. Masyarakat sekarang itu banyaknya menggunakan dalam hidupnya itu mindfulness. Mindfulness itu kan yang mindful L-nya 1 ya. Kalau mindfulness yang sering jadi joke itu ketika otaknya penuh, terlalu penuh gitu. Jadi mereka tidak sadar bahwa mereka itu saat ini mereka harus sadar terhadap apa yang harus dilakukan. Nah, sedangkan mindful yang di sini yang dimaksud adalah mindful yang L-nya cuma 1 nih. Jadi mindful itu adalah concern atau sadar. Jadi bahasa sederhananya gini, mindful itu adalah hadir utuh, sadar penuh, dan di sini kini. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, kita harus sadar bahwa kita ada di sini hari ini. Kita nikmati setiap saatnya. Termasuk kayak kita mau minum nih, pakai gelas investasiku ya minumnya ya. Nah, ketika kita minum, Kak Mary pernah nggak sih minum itu secara mindful? Pernah tapi lebih sering kayak udah minum aja terus. Ya gitu kan ya. Padahal sebenarnya ketika kita minum secara mindful, otomatis kita merasakan air yang mengalir dalam tenggorokan, mengalir ke bawah. Nah, itu yang disebut mindful. Kita merasakan sejatinya apa yang kita lakukan, gitu. Nah, kebanyakan orang saat ini, kalau mindful itu kan berarti kita hadir di sini saat ini. Kita itu hidup di 3 zona waktu, Kak Mary. Masa lalu, masa kini, dan masa datang. Ya, kebanyakan orang terjebak dalam 2 zona waktu yang mungkin bukan milik mereka, yaitu terjebak pada masa lalu
dan terlalu terjebak dengan masa depan. Malah masa kininya yang terlupakan. Masa kini terlupakan gitu. Mereka nggak move on dengan masa lalu dan mereka terlalu mengkhawatirkan masa depan. Sehingga apa yang mereka hadapi saat ini itu mereka tidak menikmati. Itu yang disebut mindful. Oke, cukup menarik sih Mbak Vera. Aku sering mendengar mindful ini dalam hal makan sih. Betul. Beberapa waktu belakangan kayak katanya sadari apa yang masuk ke dalam mulut. Lalu resapi rasanya seperti apa. Karena kebanyakan kita makan sekarang harus ada tontonan gitu ya. Nah, kalau untuk mindful dalam hal keuangan nih Mbak, apa sih hubungannya antara mindful ini dengan pengelolaan keuangan? Oke, secara pengelolaan keuangan kita juga harus sadar dan kita harus menikmati hari ini. Ya. Jadi kebanyakan orang hidup di masa lalu. Contohnya gini nih Kak Mary ya. Kalau ada orang yang hidup di masa lalunya itu kelam, mungkin mereka dari keluarga yang biasa-biasa aja. Ketika mereka punya uang saat ini, mereka nganggap bahwa aku harus boleh dibilang balas dendam terhadap masa lalunya. Dulu gua nggak bisa beli handphone yang merek itu tuh, gitu, yang apel kegigit itu gitu. Saat ini ketika gue sekarang dapat gaji pertama, yang gue lakukan adalah gue harus dapatkan handphone itu. Dulu gue nggak bisa jalan-jalan, cuma lihat postingan orang di sosial media. Saat ini ketika gue punya gaji, gue harus nikmati uang itu, gitu. Nah itu yang tidak disebut mindful gitu. Padahal mereka tahu bahwa saat ini gaji mereka segini loh, gitu. Jadi mereka terjebak masa lalu. Dan juga terlalu mengkhawatirkan masa datang. Ya, berpikir besok gimana ya? Terlalu berlebihan, makanya kayak orang ya, ketika kita belanja, pernah belanja ke supermarket ya? Ya. Ada orang yang beli belanjaan tuh banyak banget. Betul. Itu mereka sebenarnya mengkhawatirkan tentang masa depan. Takut nggak cukup. Pernah makan di restoran, ada orang yang pesan banyak banget. Gitu ya. Takut apa? Takut kurang. Iya. Padahal sebenarnya kalau mereka mindfulness, mereka sadar, oh saya butuhnya segini makanannya. Sehingga tidak ada makanan yang tersisa dan terbuang. Nah, itulah mindfulness dari sisi pengelolaan keuangan. Oke, aku merasa sedikit tersentil nih, karena sedikit cerita ya Mbak Vera, ketika aku kuliah, untuk menonton konser itu adalah sebuah hal yang besar buat aku. Ya, padahal masa itu pada saat itu aku kuliah di Semarang. Konser sebenarnya harga tiketnya tuh 80.000, 40.000 yang sebenarnya bisa aja, tapi untuk saat itu aku udah bisa makan 3 kali. Jadi nahan banget. Begitu lulus kuliah, mulai kerja, ada apalagi tinggal di Jakarta ya Mbak, yang tiap weekend kadang ada konser di mana-mana tuh, aku sempat mengalami masa itu tadi, setiap punya uang, ada event atau apa, balas dendam dulu nih. Berarti itu bukan sesuatu yang cukup bijak ya Mbak ya untuk berlebihan gitu. Betul, gitu kayak karena kita memuaskan ego kita di masa lalu nih gitu. Nah, kenapa kalau kita nggak mindful nih Mbak bisa menyebabkan masalah-masalah yang tadi, misalkan jadi terjerat pinjol lah, atau mungkin uangnya setiap habis gajinya masuk jam 6, jam 11 sudah habis ya. Gitu kan. Kenapa bisa terjadi hal tersebut? Ya, ketika kita tidak mindful secara keuangan, kita tidak sadar. Kan mindful itu kan aware, sadar. Kita tidak sadar sebenarnya berapa banyak sih yang kita miliki. Itu dulu, kita harus sadar berapa banyak yang kita miliki. Makanya perencanaan keuangan sebelum kita membuat goal finansial, kita harus tahu nih berapa yang kita miliki, berapa income kita. Nah, kita juga perlu sadar apa yang menjadi tujuan keuangan kita. Contoh nih Kak Mary, ini kan baru awal tahun nih, banyak orang bikin resolusi finansial. Tapi banyak juga yang gagal, benar, ayo ngaku ya. Hanya sedikit orang yang bisa berhasil mencapai goal finansialnya di tanggal 31 Desember. Contoh nih, ada orang yang punya goal finansial. Oke, gue pingin punya tabungan buat DP rumah, misalnya begitu. Dan setiap bulan dia konsisten pingin nabung misalnya 1 juta per bulan atau 2 juta per bulan. Tapi di tengah jalan ternyata ada godaan-godaan nih gitu ya. Ketika dapat godaan dari temannya, ini long weekend banyak banget nih ya, dia tahun-tahun ini kan tanggalan merah berderet-deret. Nah, teman udah ngajak staycation lah segala macam. Dan akhirnya goalnya hilang, goalnya mulai luntur tuh dengan godaan-godaan temennya. Ayolah kita staycation gitu. Jadi tadinya budgetnya buat penabung karena dia punya tujuan finansial, akhirnya tergadaikan dengan rayuan teman untuk ikut staycation gitu. Nah, itu yang menggagalkan juga goal finansial kita. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena orang tidak mindfulness. Dia nggak sadar bahwa dia punya goal finansial loh yang harusnya dicapai. Ketika dia tidak sadar, dia akan mudah dipengaruhi dengan informasi-informasi yang dari luar. Contoh lagi, misal Kak Mary lagi scrolling nih,
sosial media. Tiba-tiba muncul iklan nih. Ya. Biasanya apa Kak Mary? Iklan yang sering muncul? Belakangan ini sih karena lagi nyari sepatu, muncul sepatu semua munculnya. Tiba-tiba sepatu muncul. Itu paling pintar banget tuh sosial media mencari. Kalau kita lagi pernah sekali kita lama sedikit ngelihat traveling jalan-jalan, tiba-tiba muncul semua jalan-jalan ya. Padahal sebenarnya itu belum tentu yang kita butuhkan. Ketika kita tidak sadar, kita terbawa dan kita langsung check out pada saat itu. Ada sepatu bagus nih, mumpung murah nih, kita check out aja malam itu gitu. Padahal mungkin itu belum tentu yang kita butuhkan. Jadi ketika seseorang punya mindfulness terhadap keuangan, dia tahu apa bedanya kebutuhan dan keinginan. Oke, berarti salah satunya berangkat dulu dari bisa membedakan ya Mbak antara kebutuhan dan keinginan kita ya. Nah, oke, tadi kan Mbak Vera juga sempat mention bahwa salah satu yang kurang bijak itu adalah terlalu fokus untuk masa depan. Terlalu mengkhawatirkan masa depan. Apa sih pengaruhnya Mbak kalau kita terlalu mengkhawatirkan masa depan dengan pengelolaan keuangan ini gitu? Oke, ketika kita mengkhawatirkan masa depan, banyak orang itu nggak enjoy sama hidupnya. Ya, jadi nggak enjoy, dia merasa karena mereka khawatir, mereka mindfulnya otaknya penuh nih. Mindful bukan mindful yang sebenarnya ya, mindful yang L-nya 2 tuh yang otaknya penuh. Dan ketika mereka ngerasa kayaknya hidup begini banget ya, kayaknya banyak banget. Jadi anak zaman sekarang bilang burn out ya. Nah, karena terlalu mengkhawatirkan masa depan, semua dipikirin Kak Mary gitu ya. Sampai kucing tetangga juga dipikirin. Akhirnya mereka ngerasa butuh healing. Dan healing yang mereka maksud adalah jalan-jalan, shopping, which is itu nggak ada di dalam anggaran mereka. Sehingga mereka perlu menambah tambahan anggaran. Tiba-tiba muncul ikan pinjol. Pinjol, mereka nggak ambil pusing, langsung ambil pinjol itu untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan mereka. Oke, kalau kita menerapkan mindful dalam pengelolaan keuangan, apakah itu bisa melatih kita untuk bisa membedakan antara menikmati uang dengan punya uang, Mbak? Oh, ini pertanyaan bagus nih. Apa bedanya punya uang sama menikmati uang ya? Bener banget. Jadi sebenarnya yang kita dapatkan itu ya, rezeki kita itu yang kita bisa nikmati. Ya, sebenarnya itu bukan yang ada di dalam tabungan atau mungkin ada di luar, tapi rezeki kita adalah apa yang kita bisa nikmati saat ini. Nah, menikmati uang adalah ketika kita bisa menikmati setiap apa yang kita miliki ya, termasuk saat ini kita punya uangnya berapa. Bukan masalah besarannya lagi nih. Banyak orang kalau saya punya uang dengan jumlah sekian saya lebih bahagia. Belum tentu loh Kak Mary. Jadi bukan masalah jumlahnya, tetapi bagaimana kita bisa menikmati uang tersebut. Nggak perlu jumlah yang cukup besar, tapi kita bisa menikmati. Ya, itu namanya menikmati uang dan memiliki uang itu dua hal yang berbeda. Ya, dengan mindfulness kita sadar, misalnya nih kita punya uangnya sekian, setelah kita potong kan dalam masih ingat ya 3 warna uang, masih ingat ya? Setelah kita pakai buat uang merah, buat biaya hidup, terus kemudian kita pakai buat menabung, uang biru, diinvestasiku, jangan lupa yang ketiga beli asuransi dan dana darurat, dan juga udah bayar zakat, infak per puluhan, dan yang kita nikmati itu adalah uang yang setelah kita bagi-bagi di pos-pos tadi. Itu akan jauh lebih nikmat walaupun tidak besar Kak Mary. Jadi pada saat misalnya nih udah akhir bulan, uangnya tinggal segini nih, ya udah kita nikmati. Nggak harus makanan yang mewah. Misalnya kita butuh nih jalan-jalan atau kita butuh makan di luar, ya kita bisa memilih makanan tempat makan yang biasa aja. Tapi ketika kita menikmati suasananya, kita bisa menikmati makanannya, itu akan jauh lebih membuat kita bahagia dibanding kita punya uang banyak, spend banyak, tapi kita tidak mindful dan hadir utuh di situ. Oke, berbicara tentang menikmati itu berarti juga erat kaitannya dengan konsep bersyukur ya Mbak ya. Berarti bersyukur ini juga merupakan sesuatu yang perlu kita terapkan pada saat mengelola keuangan. Pasti. Karena rezeki itu kan Tuhan sudah berikan pada kita ya, berapapun itu adalah rezeki yang terbaik. Nah, cara bersyukur yang pertama adalah kita membagi berdasarkan porsinya. Tadi uang merah, uang biru, uang hijau, itu salah satu bentuk bersyukur. Dan kita menikmati sisanya. Itu aja itu adalah bentuk bersyukur. Kita nikmati sisanya, berapa sisanya? Ya kita nikmati. Kalau kita bisa cuma jalan-jalan di dalam negeri atau mungkin cuma bisa jalan-jalan di seputaran Jakarta ketika long weekend. Ya, kita nikmati, kita nggak usah ngeliatin teman kita yang lagi posting
fotonya di Paris gitu kan. Atau fotonya lagi di Korea. Atau unboxing iPhone 15. Atau mereka lagi unboxing iPhone 15 kan nggak harus juga gitu. Jadi kita nikmati yang ada hari ini saat ini dan itu sama kok nikmatnya gitu. Oke, berarti ketika kita sebenarnya sudah bisa tadi mengelola uang dengan rasa syukur, dengan mindful, harusnya masalah-masalah yang tadi di awal kita bahas itu nggak akan terjadi ya, Mbak, yang pinjol tadi. Nah, kalau misalkan itu kan udah ada fenomenanya seperti itu nih. Kira-kira solusinya apa sih, Mbak, yang lebih relevan untuk kita bisa menghindari terjerat pinjol atau mungkin boncos setiap bulan gitu? Yang pertama nih solusinya ya, teman-teman. Kita perlu menganggarkan dulu. Jadi ketika kita sudah menganggarkan, kita pakai uang merah, uang biru, uang hijau, yang ada hari ini kita bisa nikmati. Gitu. Itu dulu solusinya. Jadi kita secara mindfulness kita sadar, oh uang kita cuma segini loh, karena sisanya kita pakai buat menabung, kita pakai buat beli asuransi, kita pakai buat masa depan. Nah, sisanya itu akan kita nikmati dan itu yang kita kelola hari ini. Ya, dan ketika kita nikmati kita akan menjadi mindful. Pertama anggaran, kita buat anggaran secara mindful. Yang kedua nih, saya kasih tips nih. Ini tips langsung praktek ya. Jadi gini, kebanyakan orang itu merasa terdistract oleh informasi-informasi. Ya, contoh, kalau tadi Kak Mary scrolling sosial media dan menemukan satu online shop untuk membeli sepatu. Tapi kalau kita lagi jalan ke mall, bayangin pernah jalan ke mall dong, terus kemudian niatnya hanya jalan-jalan, tiba-tiba tulisan gede sale, atau ketemu yang lucu-lucu, gitu, dan itu sale pula gitu. Akhirnya kita belok, niatnya untuk ngecek harga. Tapi ketika ngecek harga, ternyata menarik nih untuk kita bawa pulang. Apa yang terjadi? Belanja. Nah, sebelum belanja, yuk kita inhale dan exhale dulu. Jadi tarik nafas, buang nafas. Sebagai apa? Sebagai memberi jarak kepada otak kita untuk berpikir. Jadi kadang-kadang kan kita merespon bukan dengan pikiran, tapi dengan perasaan. Perasaan bagus, perasaan lucu, beli gitu kan. Apalagi cewek-cewek yang itu kan pasti mestinya di situ. Jadi tipsnya adalah, tinggalkan tempat itu. Keluar sejenak, berputar di area mall nggak apa-apa, sambil tarik nafas, hembuskan dan bertanya pada diri sendiri, apakah barang itu benar-benar kita butuhkan atau hanya kita inginkan? Butuh nih, gue butuh nih barang ini. Pertanyaan kedua, tanya pada diri sendiri, uangnya ada nggak? Uang itu bentuknya cash money or debit, bukan kartu kredit, bukan pay later, apalagi pinjol gitu ya. Nah, kalau ternyata tarik nafas, buang nafas, terus kita kalau itu tidak bisa terjawab, artinya memang kita sebenarnya tidak butuhkan barang tersebut. Kalau tidak butuhkan barang tersebut, silahkan tinggalkan segera tokonya, nggak usah balik lagi. Gitu. Jadi kasih jeda, inhale, exhale, memberikan jeda kepada kita untuk merespon menggunakan pikiran bukan menggunakan perasaan. Dan yang ketiga nih yang paling penting ya, kalau kita mau mindfulness secara keuangan, ikatlah dengan produk. Ya, jadi kalau kita mau misalnya nih, saya mau punya tabungan di akhir tahun buat DP rumah 100 juta misalnya, dan per bulan kita udah siapkan nih, kita per bulan kita siapkan sekian. Nah, ikatlah dengan produk. Pertama, belilah produk investasi. Ini di investasiku banyak banget nih. Dan teruslah berkomitmen untuk membeli investasi tersebut sampai tujuannya tercapai. Itu. Yang kedua, kalau kita mau mindfulness terhadap segala resiko yang mungkin terjadi, ya udah, kita perlu produk asuransi. Agar ketika terjadi resiko, kita nggak pakai aset kita, nggak pakai uang tabungan kita yang tadi, kita nggak pakai investasi kita untuk membayarkan resiko karena kita punya asuransi. So beli produk asuransi itu salah satu wujud kita untuk mindfulness keuangan. Berarti benar sih salah satunya, Mbak. Yang udah aku terapin nih adalah tadi untuk beli produk investasi, asuransi juga sudah ada, tapi pada saat aku hanya menabung di bank dengan aku beli produk investasi itu beda gitu. Mungkin kalau di bank ketika tadi kita masuk mall ada nih di debit, betul, ada nih di debit gitu. Kalau misalkan kita beli produk, kayak aku beli reksadana,
Kan aku butuh cairnya berapa hari dulu. Betul. Keinginannya tadi tuh udah keburu hilang dulu gitu ya. Jadi ada waktu juga tuh sambil nyairin investasi kalau diperlukan, sambil inhale, exhale. Perlu nggak ya? Nggak perlu, nggak jadi cairin gitu kan. Iya betul. Ataupun Jadi kalau kasih udah jeda. terlanjur dicairin juga bisa jadi keinginannya tadi sempat Sudah hilang nggak dulu ada. kan. Oke, nah Mbak Vera mungkin terakhir ada pesan gak sih dari Mbak Vera yang bisa disampaikan ke kawan Visto di sini yang mungkin baru mau mulai mindful nih dalam mengelola keuangannya? Oke, teman-teman semua, untuk menjadi mindful dalam keuangan itu sebenarnya gampang banget. Gampang banget. Pertama tadi Kak Mary udah spill sedikit ya. Selain kita atur budgeting secara mindful, yang kedua kita hadir di sini, hadir utuh, sadar penuh terhadap apa atau sumber daya yang kita miliki. Ya, dengan seperti itu kita syukur akan bertambah, kita nikmati setiap apa yang kita miliki, dan pastinya ketika kita bersyukur kita mungkin tidak akan tergoda karena kita sadar bahwa ini sumber daya yang kita miliki, dan kita tidak akan tergoda untuk spend lebih banyak lagi menggunakan kartu kredit atau menggunakan pinjol atau bahkan meminjam teman. Pinjam dulu 100 itu udah nggak ada lagi sekarang ya. Gitu. Oke, nah mungkin sedikit tadi yang Mbak Vera juga sempat mention ya, katanya beli produk ya Mbak Vera. Oh iya, satu lagi ya, beli produk. Ikatlah dengan produk, itu penting banget ya. Karena ketika kita sudah menabung atau kita sudah berinvestasi ya, pastinya uang yang tersisa itu adalah milik kita dan silahkan menikmati dan silahkan menghabiskan. Akan lebih mindful karena kita sudah menyiapkan masa depan nih untuk kita nikmati hari ini. Oke, buat kawan Visto yang mungkin mau mengikat nih dalam produk untuk duit yang dipunya, kalian bisa mempertimbangkan untuk download aplikasi investasiku di App Store dan Play Store, karena di sana kalian bisa beli produk reksadana, saham ataupun obligasi dalam satu platform, dan setiap transaksi saham yang kalian lakukan akan mendapatkan yang namanya MPC Point, di mana 1 poin setara dengan Rp1. Poinnya ini bisa digunakan untuk banyak hal, termasuk untuk belanja nih Mbak di seluruh merchant CT Corp, dan untuk beli produk reksadana juga bisa digunakan gitu. Nah mungkin itu dulu obrolan kita Mbak Vera, seru banget, aku banyak tersentil dan banyak juga belajar nih kalau misalkan ternyata aku tuh kadang mindful kadang enggak gitu. Jadi masih perlu dilatih juga biar sadar banget apa yang memang aku lakukan ini adalah yang aku butuhkan nanti ke depannya. Mungkin segitu dulu, terima kasih kawan Visto, terima kasih juga Mbak Vera. Sama-sama Kak Nanti Mary. kita ketemu lagi di episode lainnya. Insya Allah ya. kita ketemu lagi. Terima kasih kawan Visto sudah menyaksikan sampai akhir video ini. Jangan lupa download aplikasi investasiku di Play Store dan App Store, dan salam investasiku for better tomorrow.